mayat yang dimakamkan itu sama dengan orang di rumah. Mayite iku dirasani padha wae awak dhewe ngrasani wong nduk omah. Mayat itu digepuk powok umpamane nduk kuburku mau, ya kita gepuk padha wae awak dhewe gepuk wong nduk omahe. Umpamane ada riwayat lain balung itu loh Pak, balungnya mayat kita tekuk ceklek, kita patah dengan sengaja, sama saja dengan mematahkan balung orang itu, tulang orang itu yang masih hidup. Jadi ini ada mayat, ini iso nggak usah apa, ya dirasani, disakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mayyita, sesungguhnya mayit, yu'dihi fi qabrihi, itu disakiti dalam kuburnya, maka yu'dihi fi baitihi, seperti ia disakiti di dalam rumahnya. Wahud Dailami. Jadi begini Pak, mayat yang dimakamkan itu sama dengan orang di rumah. Mayite iku dirasani padha wae awak dhewe ngrasani wong nduk omah. Mayat itu digepuk powok umpamane nduk kuburku mau, ya kita gepuk padha wae awak dhewe gepuk wong nduk omahe. Umpamane ada riwayat lain balung itu loh Pak, balungnya mayat kita tekuk ceklek, kita patah dengan sengaja, sama saja dengan mematahkan balung orang itu, tulang orang itu yang masih hidup. Jadi ini ada mayat, ini iso nggak usah apa, ya dirasani, disakiti. Nah, mayat itu nanti dikubur sama dengan di rumah, bisa mendapatkan kenikmatan, bisa mendapatkan siksaan. Nduk omah ya iso disiksa, disiksa sapa? Disiksa bojo, duwe bojo cewek tok wae pokoke umpamane, kan tersiksa Pak. Sama nanti dengan adanya orang yang dimakam. Nah, oleh karena itu ngapunten, dalam kitab Bulughul Maram, kalau ada orang meninggal, ucapkanlah yang baik. Ya, jangan sampai kita mengucapkan yang jelek, karena itu nanti diamini oleh para malaikat. Termasuk kita itu sangat dilarang duduk-duduk di atas makam. Ya, jadi umpamanya ono takziah ikut ngubur terus lungguh nundukure makam. Biasanya makam sini kan banyak yang dikicing Pak ya. Ngapunten, di Sidoarjo mayoritas makam itu rata Pak, tidak ada kicing sama sekali. Jadi sing muncul maesan tok ya. Jadi kalau kita lihat di tempat kita kan banyak yang dikicing gitu ya, itu rata semuanya. Jadi yang muncul adalah maesan. Itu hampir di Sidoarjo begitu ya, ada aturannya. Termasuk di sini juga ada aturannya, cuma mungkin apa, belum sebagian melaksanakan ya. Jadi upayakan kalau kita memakamkan itu jangan sampai kita apa, kita duduk-duduk ya. Bahkan begini, di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 40 Pak, innalladzina kadzabu biayatina, ya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, itu tidak dibukakan pintu langit, la yadkhulul jannata, tidak dimasukkan surga, ya, hatta, ya, sampai yaljul jamalu fi thamil khiyat, sampai ada unta bisa masuk lubang jarum, tangelamun, ya.
Jadi ini wong bejat, wong nakal, wong mendustakan agama, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mungkin masuk surga kecuali ini ono unta bisa masuk lubang jarum. Tidak mungkin. Ya, saya cerita sedikit. Kami jam berapa ini? 5 menit aja ya, atau nggak sampai. Begini, tadabbur ayat ini ada hadis panjang. Saat itu Rasulullah mengebumikan jenazah sahabat Ansor. Lalu setelah dikebumikan, beliau duduk-duduk ya di sampingnya, lalu menasihati sahabat, hei sahabat, ista'id billah, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur, karena sudah memakamkan. Lalu Rasulullah menceritakan, Pak, orang mukmin semacam kita ini ya, kalau meninggal, ini nggak tahu kalau di kitab Daqaiqul Akhbar saya lupa ya, tapi ini ada hadis panjang begini. Ini di kitab tafsir Ibnu Katsir. Orang mukmin yang meninggal itu didatangi oleh banyak malaikat yang wajahnya putih, ganteng, wangi. Malaikat Israel itu duduk di atas kepala kita, malaikat Israel. Lalu malaikat Israel itu tidak jabut, Pak, ngomong begini, hei jiwa yang tenang, keluarlah ya, keluarlah dan marilah keampunan Allah. Jadi nyawa itu keluar sendiri, Pak, kalau orang mukmin. Setelah keluar dipegang oleh malaikat Israel, lalu dikafani yang namanya ini kafannya dari surga, baunya wangi, dibawa ke langit yang pertama. Di sana ditanya oleh malaikat, malaikat Israel, siapa itu? Ini Pak Fulan ahli ibadah, disebutkan namanya, disebutkan julukannya. Ini wong kene, ini Pak Fulan, wong santun, umpamane, wong soleh. Ngapunten, tak minum dulu ya. Empat menit lagi, Pak ya, 4 menit atau 3 menit lagi. Jadi kalau sudah dibawa itu disebutkan nama dan sebutan yang terbaik di dunia, lalu diangkat lagi sampai ke langit 7. Lalu di sana Allah memerintahkan kepada malaikat, malaikat catat orang ini ahli surga. Setelah itu dikembalikan ke makam lagi, Pak, ke kuburan. Nah di situ ada 2 malaikat sudah menunggu, jadi malaikat Mungkar dan Nakir. Ditanya, mana buka, mana nabiyuka, dijawab lancar. Lalu ada seruan dari langit, betul apa yang ia katakan ya. Lalu ada orang ganteng gagah membawa tampan, bawa tempe, Pak, isinya pakaian dari surga berbau wangi, dikasihkan orang itu, yang orang mukmin tadi. Orang mukmin tanya, orang ganteng, orang gagah, siapakah kamu? Dia jawab, saya ini adalah amal ibadahmu. Nah, beda dengan orang yang mendustakan agama tadi, Pak. Kalau mau meninggal, ajalnya habis, didatangi para malaikat, tapi wajahnya jelek, pakaiannya jelek, bau koyok mak lampir, koyok gandong, semacam itu. Nah, malaikat Israel di atas kepalanya, disuruh keluar, nggak mau, dicabut karena ini masih enak duduknya, takut dicabut paksa. Nah itu dimasukkan karung, Pak, nggak ada di kafani, masuk karung ambek malaikat Israel, naik ke langit pertama. Ditanya oleh para malaikat, Israel, siapa itu? Ini adalah Pak Fulan, orang bangsat ini. Nah gitu loh ya. Jadi lalu mau naik ke langit berikutnya, ditutup, Pak. Nah ini yang tadi la tufatahul abwabus sama wala yadkhulul jannah, itu tidak masuk surga. Allah mengatakan, malaikat, tulislah orang ini ahli neraka. Akhirnya ruhnya turun, lalu di sana ditunggu oleh malaikat Mungkar Nakir. Ditanya, mana buka? Hadis itu jawabannya hehehe, ngono tok ae. Man nabiyuka? Wes kapok ambek malaikat, Pak, jawab keok ya. Lalu ada orang jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk, datang mengatakan,
itulah balasanmu, ya itulah adab Allah. Lalu orang ini tanya, siapa orang jelek kamu itu? Dia mengatakan, saya adalah amal kejahatanmu. Jadi orang baik sama orang jelek semacam itu, Pak. Ya, orang jelek tidak akan bisa langsung masuk surga kecuali ada unta bisa masuk ke lubang jarum, ya. Jadi hatta yalijul jamal, ya, fi samil khiyat. Itu di surat Al-A'raf 40 kalau nggak salah, ya. Sudah, ini tidak ada pertanyaan mungkin? Siapa? Oh ya. Ini ada sahabat kita, teman kita, jamaah kita yang sakit, Pak Haji Food ya, sakit ya, baru kecelakaan ya. Ya mudah-mudahan mari kita doakan biqauli Allahumma rabban nasi mudibal ba'si ishfi anta syafi ya Allah, ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'una yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit, angkatlah penyakit Kafut. Mudah-mudahan penyakit ini menjadikan beliau sabar, dan dengan kesabaran ini angkatlah seluruh dosa-dosanya. Ya, Al-Fatihah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Yang mengasihi jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, utamanya tadi Kak Fu tadi, baik di kediaman maupun di rumah sakit, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.